Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita di aktivitas yang luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin dan bisa selalu melaksanakan aktivitas salat subuh berjamaah di masjid. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang kalaulah kemudian diberikan tema ngaji kita ini, temanya adalah titik temu agama samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam menurut Al-Quran. Kenapa ini penting disampaikan? Karena salah satu kondisi terakhir kita sebagai umat beragama, tiga penganut agama besar ini adalah tiga penganut yang jumlahnya di dunia paling banyak. Tadi malam saya buka data di internet, penganut Kristen itu jumlahnya di dunia lebih dari 2 miliar. 2,1 miliar data tahun 2016 nggak salah. Kemudian penganut Islam di dunia itu 1,8 miliar lebih, dan penganut Yahudi sangat sedikit dibanding itu, dan sampai 1 miliar. Dia jatuh di angka sekitar 300-an juta. Dan dari data itu ternyata lebih dari 2 miliar di dunia itu, dalam data dari yang saya baca, itu tidak percaya Tuhan. Karena tidak percaya Tuhan, ateis, mereka tidak memeluk satu agama apapun. Dan ketika kemudian dikembangkan pertanyaan, kenapa mereka tidak percaya Tuhan, kenapa tidak percaya agama, jawabannya itu, jawaban yang persentasenya paling tinggi adalah karena agama, penganut agama itu selalu saja berkonflik, terutama ketiga agama besar. Jadi sekarang ini sedang berkembang sebuah pemahaman, pasti bapak-bapak pernah mendengar agnotisme. Agnotisme itu satu paham di mana orang masihlah percaya Tuhan tapi tidak mau memeluk satu agama apapun. Dan ketika tadi malam saya baca data itu, saya lihat juga ternyata penganut ateis di Indonesia itu lumayan banyak, walaupun mereka tidak menampakkan dirinya. Bahkan ketika saya nonton YouTube-nya tadi malam itu, ada satu channel YouTube ateis Indonesia, channel YouTube-nya. Mereka menyebutkan kalau di tempat tinggalnya mereka berkerudung, yang perempuan, yang laki-laki juga sama dan sebagainya. Ya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka biar nggak ada apa-apa dan sebagainya. Tapi mereka menyebutkan dirinya termasuk dalam kelompok yang bisa dikategorikan ateis. Nah, sumber konflik dalam 50 tahun terakhir ini di dunia terjadi terutama pada ketiga penganut agama ini, agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Apakah sedemikian parahnya gitu ya para penganut agama itu sehingga terus-menerus berkonflik, atau justru karena dipahaminya keliru? Salah satu ayat yang jadi rujukan, jadi esensi kita orang Islam dalam beragama, salah satunya adalah ayat 157 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah
wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, serta membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang beruntung. Surat ini, surat Al-A'raf ini, jamaah sekalian, turun di Makkah. Makkah itu menjadi tempat pertemuan hampir semua agama besar di dunia sejak masa lalu, dari abad-abad sebelum Masehi. Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, yang kemudian memulai pembangunan Ka'bah Baitullah. Walaupun dalam kitab tafsir sebetulnya yang pertama kali membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam, dibimbing oleh Jibril. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, Ka'bah itu hilang tanpa bekas sama sekali, hilang, tidak ada sama sekali bekasnya. Sampai kemudian Ibrahim alaihissalam membawa istrinya beserta anak bayinya tinggal di sana, dan kemudian dibimbing oleh Jibril ditunjukkan bekas fondasi Ka'bah yang hilang di masa Nabi Nuh. Jadi Ka'bah itu fondasinya masih ada. Dari fondasi Ka'bah itulah Ibrahim mendirikan kembali Baitullah, mendirikan kembali Ka'bah sampai kemudian sekarang. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sumur Zam-Zam juga hilang dan tidak bisa dicari. Orang-orang Mekah saat itu hanya sampai pada cerita bahwa dulu pernah ada sumur yang terus-menerus mengalirkan air, airnya jernih, tapi mereka nggak tahu di mana tempat sumur itu, hanya di daerah itu saja. Sampai kemudian Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW, itu bermimpi. Ya mungkin kalau dijelaskan dalam bahasa kita, mungkin gitu Allah memberikan ilham kepadanya lewat mimpi itu. Beliau seolah-olah dibimbing oleh seseorang yang sangat bersih, yang kemudian mengarahkan dirinya untuk menemukan sumber Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib memiliki kewenangan sangat besar. Sampai hari ini katanya kewenangan itu dimiliki oleh keturunan keluarga Abdul Muthalib atau keluarga Nabi, yaitu kemudian bertanggung jawab menyediakan minum bagi para jamaah haji, karena beliau menemukan sumber Zam-Zam, sehingga dianggap diberikan kehormatan untuk mengelola sumber Zam-Zam itu. Jadi ditemukan ya kurang lebih mungkin 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun sebelum Muhammad SAW lahir, sumber Zam-Zam ditemukan kembali dan sebagainya. Dan sejak Ibrahim itulah kemudian Ka'bah menjadi tempat ziarah ketiga umat beragama ini. Nanti ada Ka'bah di Makkah, ada Baitul Quds gitu ya di Palestina, itu menjadi tempat ziarah agama-agama samawi. Tapi kenapa mereka kemudian terus-menerus berkonflik? Barangkali karena mayoritas mereka akhirnya tidak lagi membuka ruang untuk bisa bekerja sama dalam hal-hal yang substantif, dalam hal-hal yang esensial. Nah, ayat ini sedang menjelaskan. Jadi ayat ini yang turun di Makkah, tapi cerita tentang bagaimana
keyakinan sebelumnya, keyakinan Yahudi dan Nasrani itu menyimpan tulisan, informasi yang dengan sangat jelas dimuat dalam kitab suci Taurat, dalam Injil, bahkan dalam, saya baca kitab tafsir, dalam Zabur, juga dimuat dalam kisah-kisah para nabi sebelumnya tentang Nabi akhir zaman, tentang Muhammad SAW. Dan karena mereka membaca itu, seharusnya para pengikut agama-agama samawi itu kemudian memberi ruang yang sangat besar, mengapresiasi, bahkan bisa bersama-sama mengikuti nabi yang memberikan informasi seperti diinformasikan dalam kitab suci sebelumnya. Jadi yang disebut dengan alladzina yattabi'una rasul ini semua penganut agama samawi, mereka adalah yang mengikuti ar-rasul. Rasulnya adalah nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Ini penting dipahami, Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Walaupun dalam logika kita nggak mungkin orang sepintar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa baca tulis. Tapi ini eksplisit dalam Al-Quran disebutkan kenapa beliau nggak bisa baca tulis. Penting karena semua tuduhan yang sampai hari ini masih dilontarkan pada Nabi Muhammad, kepada Islam, pada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu saburan. Kalau sekarang apa istilahnya itu, copy paste dari kitab Taurat dan kitab Injil, itu terbantahkan. Karena apa? Nabi nggak pernah baca Injil. Sepanjang hidupnya Nabi tidak pernah baca Injil, tidak pernah baca Taurat. Karena kalau Nabi bisa baca, maka tuduhan itu jadi punya dasar, pasti dia baca. Ini yang saya sampaikan sekarang kepada bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak mendengar, ini kayaknya pernah saya dengar disampaikan oleh Ustadz ini, pernah saya dengar. Sangat mungkin karena saya membaca banyak literatur, yang literatur saya dibaca juga oleh banyak yang lain, sehingga terjadi kemudian kutip mengutip dan lain sebagainya, itu biasa dalam tradisi akademik. Tapi Nabi SAW tidak bisa baca tulis dalam upaya menjelaskan pada kita bahwa beliau itu original, sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi dan Nasrani. Walaupun di awal masa kenabian, karena ini informasi kita tafsir, istrinya beliau Khadijah radhiyallahu anha itu mendapatkan informasi bahwa suaminya itu Nabi dari sepupunya yang pendeta Nasrani. Suamimu itu adalah Nabi akhir zaman, jaga dia, lindungi dia, ikuti dia. Bahkan kalau umurku panjang, aku pasti akan menjadi pengikut. Itu sepupunya Khadijah yang merupakan pendeta yang memberikan informasi ketika Muhammad SAW diangkat pertama kali jadi Nabi. Jadi asalnya jadi Nabi dulu ketika turunnya surat Al-Alaq itu. Kemudian disebutkan Rasulan, dia menjadi utusan. Bedanya Nabi dengan Rasul itu ada pada tugas. Kalau Nabi itu kan maknanya nabayan, itu pembawa berita. Boleh jadi dia tidak berhasil membangun peradaban, karena dia tidak membangun peradaban baru, dia hanya membawa berita saja. Yang harus dia lakukan oleh dirinya boleh jadi tidak diikuti oleh orang sekitarnya. Tapi kalau Rasul, dia itu membawa syariat, membangun peradaban, membangun komunitas, membangun manhaj, ujung-ujungnya kemudian membuat syariat yang syariat itu menjadi jalan hidup dan sebagainya. Itu bedanya Nabi dengan Rasul. Asalnya jadi Nabi dulu, kemudian jadi Rasul. Yang namanya maktuban endah. Maktuban itu ditulis atau sudah tertulis, terdapat dengan jelas karena ada tulisannya di sisi mereka, orang-orang yang tadi mengikutinya, karena mereka membacanya fit Taurat wal Injil, dimuat dalam Taurat dan dalam Injil. Nah ini yang menjadi titik temunya. Jamaah sekalian, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Jadi agama yang kita anut ini, agama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, yang kemudian diturunkan kepada bangsa Yahudi, baik disebut mereka sebagai penganut Nasrani ataupun penganut Yahudi, itu kesamaannya ada pada hal ini, yaitu memerintahkan pada kebaikan. Karena itu nggak salah klaim yang menyebutkan semua agama pasti memerintahkan pada kebaikan.
wa yanhahum 'anil munkar. Semua agama pasti mengajak meninggalkan keburukan. Enggak salah klaim ini. Kalau ditujukan pada agama samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Dan kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat. Isi dari risalah sang rasul ini menghalalkan semua yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan semua yang kotor, yang buruk. Lewat penggalan ayat ini saya menyampaikan pada kita semua, boleh jadi satu waktu kita ketemu permasalahan begini. Ini hukumnya apa ya? Ini halal apa haram? Ini boleh apa tidak? Nah, ayat ini memberikan penjelasan semua yang baik itu hukumnya halal. Walaupun tidak ketemu misalkan dalilnya. Ini dalilnya, semua yang baik itu halal dan semua yang buruk itu haram. Apapun istilahnya dikemas bagaimanapun, semua yang buruk itu al-khaba'ith itu kotor, itu haram. Karena demikian jelas dalam ayat ini, semua yang baik-baik dihalalkan oleh risalah sang nabi ini, dan semua yang haram-haram, semua yang buruk-buruk diharamkan. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Ini ayat ini kalau dimaknai, jadi risalah Islam itu fungsinya sama seperti risalah yang diturunkan dan dianut oleh orang-orang Yahudi sebelum Nabi, dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi selanjutnya, sama seperti risalah Nasraniyah yang dibawa oleh Nabi Isa kepada penganutnya. Tujuannya adalah membebaskan umat, membebaskan manusia dari belenggu dan beban. Karena itu jemaah subuh yang Allah muliakan, pahami inti dari agama. Salah satu inti agama itu adalah memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, membebaskan kita dari belenggu, dari ketidaktahuan menjadi pencerahan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena sekarang ada beberapa komunitas yang kok jadi membingungkan, ya, beragama tuh jadi beban, jadi terlalu banyak hal-hal yang jadi sulit dipahami. Nah, agama itu jadi pebaliut. Misalkan itu ya, contoh sederhana yang sekarang ini sedang ramai, terutama 2-3 minggu kemarin. Bagaimana mungkin itu ya, agama yang demikian luhur, yang hebat ini misalkan mengharamkan lagu sederhana seperti lagu balonku. Balonku ada 5 itu kafir. Itu menghancurkan Islam. Kok liut sekali ya agama sampai mengkafirkan yang begitu, Islam terutama. Sampai misalkan urusan telepon ini diharamkan. Ini masalah besar. Nanti jadi membingungkan beragama, padahal inti dari beragama ayat ini mengangkat beban. Yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Hidup kita ini banyak masalah, banyak beban. Dengan beragama, indikator agama kita dipahami dengan baik atau tidak, beban-beban tadi terasa lebih ringan. Jadi hafal, hukumnya begini, nih dibikin ringan lah, karena beragama itu kan bikin orang jadi tahu bagaimana menghadapi hidup. Seharusnya begitu. Jangan justru beragama jadi bingung menghadapi hidup. Segala termenang, jadi semua serba terbatas dan lain sebagainya. Nah, itu inti beragama. Itulah yang sebetulnya dikembangkan lewat ayat ini, bahwa kalau dalam aktivitas yang mengembangkan kebaikan, silakan bekerja sama dengan siapapun, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada halangan dalam aktivitas kebaikan. Kalau dalam aktivitas yang menghindarkan diri dari keburukan, silakan bekerja sama dengan siapapun. Karena itu nggak harus khawatir ya, dalam bekerja sama dengan siapapun, terutama dalam bidang kebaikan seperti yang sedang terjadi di kita sekarang, urusan bikin vaksin. Saya secara khusus daftar jadi relawan untuk vaksin yang dari Cina itu. Kenapa daftar? Karena banyak saya kawan-kawan bilang Belanda itu vaksin komunis di Cina, kuduna diucobanya di sana. Betul, diucobanya harus di sana. Ini sudah tahap 3. Tahap pertama dicoba di sana, mungkin kepada hewan, kepada sebagainya. Tahap kedua masih dicoba di sana. Tahap ketiga supaya dia bisa berlaku sebagai vaksin dalam skala global, dia dicoba global. Di Swedia, artinya di Eropa, di Afrika, kemudian di Asia, di Indonesia, sekitar 1.600-an sebagainya.
Sehingga nanti hasilnya diuji coba berarti dia bisa dipakai orang Afrika, bisa dipakai orang Asia, bisa dipakai orang Eropa, bisa dipakai orang Amerika, baru kemudian layak jadi vaksin. Ini kebaikan dari aspek medis, dari aspek saintifik bisa diukur bahwa ini kebaikan. Berkembanglah kemudian fitnah besar tongdae. Bagaimana mungkin kebaikan bisa berkembang kalau sudah dihadapi dengan fitnahan yang tidak berdasar? Kalau saya bilang saya daftar, Ustaz jangan daftar. Saya diyakinkan oleh banyak orang bahwa ini tahap 3. Mau menenang ya paling resikonya biarlah saya menderita resikonya. Tapi kemarin saya dikasih tahu kemungkinan belum tentu bisa Pak, karena yang menjadi relawan itu seharusnya orang yang dengan KTP Bandung. KTP saya kan Purwakarta. Ya nggak apa-apa, paling tidak niat baik saya sudah saya tunjukkan untuk menjelaskan inilah upaya kita mengembangkan kebaikan. Jangan memelihara kecurigaan yang tidak berdasar. Kenapa pakai masker? Dulu di saya itu sempat berkembang 5 kecamatan di tempat saya tinggal itu kan sama sekali nggak ada gereja. Itu berkembang di hampir, saya ngobrol dengan sekdes, dengan kepala desa termasuk di sini. Di masyarakat di desa itu terutama sudah berkembang, pemerintah itu ingin tutup masjid, temenang ibadah ke masjid, ditutup siang masjid ke pemerintah air. Kebetulan ketika ngobrol itu kami sama-sama di pasar, dengan saya di pasar yang ngobrol. Gak cuma masjid yang ditutup, gereja juga ditutup. Di mana gereja ditutup? Di orang Bandung. Dan saya tahu betul gereja di Bandung ditutup semuanya. Oh gitu Pak? Enggak cuma gereja, karena kalau bapak-bapak ke Jalan Astana Anyar keluar itu nanti ketemu kelenteng juga ditutup, pura ditutup. Banyak apa? Berarti Islam mukul banyak sanes. Berkembang pemikiran buruk itu karena dipelihara dan tidak ada yang mengedukasi, sehingga berkembang adalah kebencian, fitnah yang dalam skala tertentu nanti dia bisa jadi bom waktu. Orang kemudian bisa melakukan keburukan karena informasi yang dia pelihara informasi buruk. Ini tugas agama, membebaskan beban. Wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alaiha. Kata Quran, bebaskan beban, angkat kebodohan, giring orang pada pencerahan, supaya kemudian apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, melakukan kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, meninggalkan keburukan. Jangan biarkan kalau kita punya peluang melakukan kebaikan, tentu dengan pertanggungjawaban argumentasi yang jelas. Kenapa misalkan ikut relawan, kenapa nyumbang darah, kenapa sebagainya. Terakhir ya saya menyampaikan 2-3 menit. Ada kawan saya yang sangat membenci orang non-muslim. Pokoknya kalau lihat orang non-muslim, kata dia, saya duka kunonjol, kegel. Lihat ibu-ibu bawa anaknya ke gereja, dia tuh bisa marah. Kamunya budak kene tidak kafir mukolotna gitu ya. Lihat. Tapi kemudian dia mengalami satu peristiwa yang mengubah sudut pandangnya 180 derajat. Istrinya apa, adiknya kecelakaan dibawa ke rumah sakit dan membutuhkan transfusi darah dengan segera. Jadi ketika ditanya rumah sakit bilang kita nggak punya stok, coba bawa ke PMI. Dia malam-malam ke PMI minta stok darah. Kalau saya itu hari Sabtu kejadian hari Sabtu. Ini sekitar 6, 7, 8 tahun yang lalu. Hari Sabtu. Hebatnya si dokter itu, kebetulan si pengurus di PMI-nya itu jamaah saya dokter. Itu dia sebutkan, kebetulan baru saja tadi kita melakukan pengumpulan donor darah di gereja. Jadi alhamdulillah darah yang Allah kumpulkan, dia sampai dipermalukan karena ternyata, mohon maaf nih, nanti cek info saya, yang paling rutin melakukan donor darah, lembaga paling rutin itu adalah gereja. Jadi kalau ada kebaktian hari Minggu itu nanti ada mobil PMI, habis kebaktian mereka donor darah. Hampir rutin, itu informasi PMI ke saya. Sehingga kawan saya kemudian seolah-olah dipermalukan. Kalau lain istrinya itu yang menderita, istri kamu tuh ditolongnya oleh orang-orang kafir yang kamu benci itu, sehingga dapat transfusi darah. Dia sampai mikir, berarti di darah istri saya itu ada darah orang-orang yang selama ini saya benci luar biasa. Berkembanglah kemudian pemahaman dalam kehidupan kita di dunia, bahwa yang Allah muliakan, tidak bisa sebetulnya kita bersikap eksklusif. Karena dunia diciptakan oleh Allah bagi makhluknya, dan makhluk Allah itu bisa saja orang-orang tidak kita sukai dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini kuliah subuh ini adalah upaya untuk menjelaskan titik temu
antara keyakinan yang ada, terutama agama samawi, dalam titik temu yang sifatnya positif, bekerja sama melakukan kebaikan, bekerja sama menyingkirkan keburukan, dan silakan kembangkan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi kalau yang buruk-buruk mau sesama kita juga tetap aja haram. Ada ieu mah niat nage sambil syukuran ustadznya orang ngariung di dieu, ngariung kemudian diisinya misalkan dengan judi, dengan mabuk, tetap aja haram. Walaupun mungkin dikemas dengan ini mah judi syariat, terbayang judi syariat haram dan sebagainya. Karena keburukan dan lain sebagainya. Tapi kalau kebaikan silakan bekerja sama. Jangan sampai kemudian menghalangi diri, membatasi diri dengan tidak berani melakukan itu karena dianggap bukan hal yang baik. Sementara itu saya sampaikan jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.